yang hebat di rumah-rumah, siap memuji Tuhan? Siap. Yang siap memuji Tuhan, lompat 1 kali, lompat 2 kali, lompat yang tinggi. Yeay, kita kemuliaan buat Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menaikkan pujian kita, berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, Bapakku datang, mau menyanyikan haleluya bagimu Tuhan. Bapakku datang, Bapakmu di sini, menyembahmu di sini. Ku percayakan
segenap hati kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami mau bernyanyi bagi Engkau, kami mau memuji Engkau Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, tutup mata kita, dengan segenap hati kita mau katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, 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 haleluya Yesus. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau bermazmur bagi Engkau Yesus. Dengan segenap hati kami menaikkan pujian bagimu Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi dengan segenap hati ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat Tuhan, Kau pelihara hidup kami Tuhan sampai hari ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami memuji-mu Engkau Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau pakai seluruh tubuh kami, seluruh apa yang telah Kau beri buat kami untuk memuliakan Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan kita katakan amin. Masih semangat memuji Tuhan? Yuk kita mau nyanyi buat Tuhan, kita mau katakan kasih Yesus lebih indah dari segalanya, lebih indah dari pelangi, bahkan lebih indah dari bunga-bunga di taman. Semua kita kan yuk, kita mau berdiri sama-sama yuk. Ajak kakaknya, adiknya, mamanya, papanya juga boleh yuk. Kita memuji Tuhan sama-sama. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih
Yesus, selalu dengar-dengaran akan Tuhan Yesus, selalu dengar-dengaran nasihat mama, papa ya. Jangan membantah sama orang tua ya. Itu anak Tuhan ya, luar biasa. Nah, saatnya sekarang kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Yuk kita mau tutup mata kita mau lipat tangan kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan aku mau taat kepada Engkau Tuhan. Aku ingin menjadi seperti Engkau Yesus, karena aku cinta Engkau Tuhan selama hidupku. Aku mau cinta Engkau selamanya.
mau cinta Engkau selamanya Tuhan. Kami mau menjadi seperti Engkau. Kami rindu Tuhan saat ini Tuhan, Kau bentuk dengan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan hidup kami. Kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan kami serahkan hamba-Mu Tuhan yang akan membagikan berkat firman-Mu untuk kami. Tuhan urapi dengan urapan kuasa-Mu, dan agar setiap firman yang Dia beritakan Tuhan boleh menjadi berkat, menjadi pedoman hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Shalom, selamat siang. Wah, kita ketemu lagi. Kita ketemu lagi di sekolah minggu. Nah, adik-adik, apa kabarnya hari ini? Gimana? Sehat? Luar biasa? Pasti luar biasa dong ya, karena selalu diberkati Tuhan Yesus, selalu disertai Tuhan Yesus ya selama seminggu ini dan sampai seterusnya. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggunya, kakak mau kasih sedikit apa ya? Sedikit kuis. Nah, sedikit kuis. Sedikit kuis kecil-kecilan. Nah, yang bisa jawab boleh komentar di live chat atau yang nonton ini setelah siaran sekolah minggunya selesai bisa tinggalkan komentar kalian di kolom komentar ya. Nah, jadi coba jawab kuis ini dengan benar ya adik-adik ya. Sudah siap? Oke, sudah siap ya. Kita mulai. Hari ini hari apa? Sunday atau Minggu? Ayo, hari apa? Ayo. Wah, ini baru mulai udah dikasih pertanyaan, Kak. Oke, hari ini hari apa? Sunday atau Minggu? Ada yang mau jawab? Sunday atau Minggu ya? Oh, Kak Regina dengar ada yang jawab Minggu nih. Ada yang jawab Minggu. Oh, ada yang jawab Sunday juga. Oke, kita cek salah satu ya. Ada yang jawab Minggu nih, teman-teman. Nah, hari ini Minggu atau Sunday itu sama. Minggu dan Sunday itu sama, guys. Beda bahasa aja mereka. Jadi, Minggu itu dalam bahasa Indonesia, Sunday itu dalam bahasa Inggris, teman-teman. Jadi, Minggu dan Sunday itu sama. So, today is Sunday. Hari ini hari Minggu. Nah, oke. Siapa tadi yang jawab benar? Benar semua ya. Oke, lanjut. Saatnya untuk apa ya? Saatnya untuk apa nih? Hari ini hari Minggu. Saatnya untuk jalan-jalan. Oh, boleh. Jalan-jalan boleh, Kak. Jalan-jalan boleh. Tapi harus apa? Harus sekolah Minggu dulu. Nah, hari ini hari Minggu. Saatnya kita untuk sekolah Minggu. Oke? Oke, lanjut. Setelah ini kita mau ngapain ya? Oh, ngapain ya yuk? Tidur, jalan-jalan, atau makan bersama? Yuk, ini setelah ini mau ngapain ya? Oke, setelah ini kita mau yuk mendengarkan firman Tuhan tuh ya. Masa kita mau jalan-jalan, mau makan bersama? Oke, kalau mau mendengar firman Tuhan, yuk sekarang semuanya duduk dulu yang rapi. Berikan sikap terbaik. Nah, kita mau berdoa dulu ya sebelum kita mulai firman Tuhan pada siang hari ini. Yuk kita mau doa sama-sama. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan pada siang hari ini. Kalau kami sudah muji memuliakan nama-Mu Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati telinga kami, hati kami Tuhan, mata kami Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan sertai Tuhan selama sekolah minggu hari ini, biarlah kami mendapat pesan-Mu, berbicaralah buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, sudah siap semua? Oke, pasti sudah siap ya. Yuk kita lanjutkan dulu. Tadi kalian jawab apa? Yuk, ada yang jawab makan, ada yang jawab tidur. Nah, ini, wah,
Oke, boleh ya habis sekolah minggu ini boleh silahkan kalian mau tidur, mau jalan, mau makan, ya yang pasti sekolah minggu dulu. Oke, lanjut. Kira-kira, nah, siapa yang akan menyampaikan firman Tuhan? Nah, ini kalau dari suaranya sudah kenal. Nah, ini ada fotonya nih teman-teman. Yang tahu ini fotonya siapa? Nah, ini ditutup nih wajahnya nih. Kira-kira siapa ya? Tuh. Ayo kenal enggak? Ini udah sering ketemu. Udah sering ketemu nih. Yang kali ini ngomong tuh, ayo siapa? Ayo kira-kira. Yang tahu? Oke, yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Kak Regina. Halo Kak Regina. Halo. Halo. Nah, ini Kak Regina nih. Halo. Nah, hari ini Kak Regina yang akan sampaikan pesan firman Tuhan. Jadi adik-adik, perhatikan dengan baik ya. Oke, next. Nah, ada yang tahu enggak nih Kak Regina mau cerita apa hari ini kira-kira? Nah, hari ini Kak Regina mau cerita apa ya? Nah, ada yang tahu? Ini Kak Regina kasih petunjuk ya. Jadi Kak Regina mau cerita satu sifat, nah karakter, di mana dia tetap berpegang teguh sama apa yang dia pegang gitu. Jadi dia berpegang teguh, dia tetap tidak mau berubah. Dia, tapi ini ke hal yang positif ya, bukan yang negatif. Nah, dia tetap berpegang teguh. Nah, kira-kira apa nih? Tentang apa ya? Kak? Sifat apa sih yang kayak gitu? Nah, jadi Kak Regina akan cerita tentang setia. Apa sih setia itu? Setia itu artinya tetap dan teguh hati. Jadi dia nggak labil, nggak plin apa ya, plin plan apa atau eh, dia nggak gampang goyah dengan keadaan. Dia setia. Nah, setia itu bisa diartikan juga kalau dia mengikuti dari awal sampai akhir. Nah, itu namanya setia. Nah, tapi siapa sih Kak tokoh Alkitab yang mau Kak Regina ceritain hari ini? Nah, siapa sih teman-teman tokoh Alkitab yang setia, yang akhirnya bisa dipakai Tuhan nih? Kita buka ayatnya dulu ya. Di Rut 1 ayat 1 sampai 22. Nah, ini kan bacaannya agak panjang, nah, tapi pendek lah ya, pendek-pendek. Nah, kalian bisa baca setelah minggu ini selesai. Jadi, bacaannya itu ada di Rut 1 ayat 1 sampai 22. Nanti adik-adik bisa baca bacaan hari ini. Di Rut 1 ayat 1 sampai 22. Oke, ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang Ruth dan Naomi. Nah, Kak Regina akan ringkas ceritanya. Jadi, teman-teman Kak Regina mohon untuk dengarkan dengan baik ya. Dengarkan dengan baik. Nah, duduk yang rapi, sikap yang rapi. Jangan sambil makan, jangan sambil main-main. Nah, nanti kelewatan ceritanya, oke? Nah, jadi Kak Regina akan ringkas ceritanya dari Rut 1 ayat 1 sampai 22. Seorang Bethlehem Yehuda bernama Elimelek pindah ke daerah Moab bersama istrinya Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Jadi ada seorang orang Bethlehem Yehuda bernama Elimelek. Nah, Pak Elimelek ini dia punya istri namanya Naomi. Nah, saat itu terjadi kelaparan di tanah Israel nih, teman-teman. Nah, ketika itu akhirnya Pak Elimelek dan Naomi ini pindah ke daerah Moab bersama kedua anaknya yaitu Mahlon dan Kilion. Nah, tapi kemudian setelah beberapa saat menetap di sana, Pak Elimelek ini meninggal, teman-teman. Jadi yang tinggal siapa? Naomi dan kedua anaknya yaitu Mahlon dan Kilion. Nah, tinggal bertiga ini. Jadi ketika Pak Elimelek meninggalkan dua anaknya, dua putranya ini, Mahlon dan Kilion. Dan juga meninggalkan istrinya, Naomi. Mahlon dan Kilion mengambil perempuan Moab sebagai istri mereka, yaitu Orpa dan Ruth. Nah, jadi Mahlon dan Kilion ini mengambil perempuan Moab sebagai istri mereka, yaitu ada Orpa dan Ruth. Nah, tapi kemudian beberapa saat bukan beberapa saat ya. Setelah beberapa waktu kemudian, Mahlon dan Kilion ini meninggal, teman-teman.
Nah, tadi Pak Elimelek sudah meninggal. Sekarang Mahlon dan Kilion, putranya tadi juga ikut meninggal, teman-teman. Jadi menyisakan siapa? Naomi, Orpa, dan Ruth. Tinggal tiga orang ini. Mereka semua jadi janda, teman-teman. Nah, janda itu maksudnya seorang perempuan yang sudah menikah, lalu tidak punya suami. Jadi gimana ya? Apa ya? Karena suami sudah meninggal. Nah, ketiga perempuan ini akhirnya menjadi janda, teman-teman. Naomi, Orpa, dan Ruth. Nah, Naomi memutuskan untuk pulang lagi ke Bethlehem, ke tanah Yehuda. Dan dia menyuruh Orpa dan Ruth kembali ke keluarganya. Jadi kira-kira begini, teman-teman. Naomi ini sudah tidak punya anak laki-laki yang bisa dinikahkan untuk Orpa dan Ruth. Nah, Naomi nyuruh Orpa dan Ruth ini kembali ke keluarganya. Kamu kembali saja sama keluargamu di Moab gitu. Di Moab ini kamu kembali saja dengan keluargamu. Kalian kembali saja kepada keluarga kalian gitu. Aku enggak, Naomi ini dia sudah tidak punya anak laki-laki lagi. Toh kalaupun dia malam ini bersuami, dia bisa punya anak, apa ya, Orpa sama Ruth harus nunggu sampai anaknya dewasa. Kan enggak mungkin kan, teman-teman. Nah, Naomi ini akhirnya menyuruh Orpa dan Ruth untuk kembali ke keluarga mereka. Orpa dan Ruth ini benar-benar sedih, teman-teman. Mereka menangis. Tapi Orpa, dia menarik dirinya, teman-teman. Minta diri. Jadi Orpa akhirnya memutuskan untuk pergi. Tapi Ruth ini, nah, Orpa memutuskan untuk kembali ke keluarganya, teman-teman. Nah, ini yang dipeluk itu, ini kelihatan deh ya, ini yang dipeluk ini Naomi, nah yang pergi ini Orpa, dan yang memeluk ini adalah Ruth. Nah, jadi Orpa memutuskan untuk kembali ke keluarganya, teman-teman. Tapi Ruth memutuskan untuk tinggal bersama Naomi. Ruth ini memutuskan untuk tinggal bersama Naomi. Next ya. Nah, gimana sih kata-katanya Ruth? Naomi itu udah bilang, kamu kembali saja ke keluargamu. Itu loh, iparmu sudah kembali. Itu loh, Orpa sudah kembali ke keluarganya. Kamu ikut saja sama dia. Kembali saja ke keluargamu di Moab ini. Nah, sekedar informasi nih, teman-teman. Bangsa Moab ini, mereka bangsa penyembah berhala. Nah, jadi Ruth ini bisa dikatakan dia juga perempuan yang menyembah berhala. Orpa juga. Jadi orang Moab ini terkenal dengan bangsa yang penyembah berhala. Nah, tapi ketika Naomi menyuruh mereka untuk pergi, Orpa dan Ruth pergi, Ruth ini tetap tidak mau pergi dari Naomi. Dia tetap mau tinggal nih, teman-teman. Yuk kita baca dulu di ayat ke-16. Jadi tadi di Rut 1 ayat ke-16. Kak Regina bacakan ya. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Nah, dia tidak lagi memegang berhalanya, teman-teman. Allahnya Naomi ya Allahnya dia. Kemanapun Naomi pergi ya Ruth ikut. Nah, Ruth setia sama Naomi. Dia nggak mau meninggalkan Naomi sendirian. Kita baca lanjutannya di ayat 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Nah, Ruth ini memutuskan untuk tetap mengikuti Naomi, teman-teman. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Dia bilang sama Naomi, kemanapun engkau pergi, aku juga akan pergi ke situ. Nah, ke situ juga lah aku akan pergi. Dia setia sama Naomi. Nah, di sini apa sih akibatnya Ruth? Berkat yang Ruth dapat ketika dia mau mengikuti Naomi sampai seumur hidupnya. Nah, di singkat cerita, Ruth ini menjadi salah satu nenek moyang dari Tuhan Yesus. Jadi Ruth itu masuk dalam silsilahnya Tuhan Yesus. Nah, jadi teman-teman bisa baca ya di Matius 1 ayat 5.
Ini ada ayatnya di layar kalian. Salmon memperanakan Boaz dari Rahab, Boaz memperanakan Obed dari Rut. Nah, jadi suaminya Rut ini siapa? Boaz. Nah, Rut ini memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai. Isai itu ayahnya Daud, di mana dia masuk ke silsilahnya Tuhan Yesus. Jadi Rut ini menjadi nenek moyangnya Tuhan Yesus. Nah, yang ini teman-teman, perempuan Moab yang tadinya menyembah berhala, terus jadi janda, tapi bisa jadi nenek moyangnya Tuhan Yesus. Di mana dia mau setia, teman-teman. Tuhan bisa pilih siapapun. Nah, Tuhan setia pada orang yang setia. Di mana pasti sulit ya teman-teman ditinggalkan sosok Naomi ini, ditinggalkan suaminya, Mahluk dan Kilian ditinggalkan ayahnya, lalu mereka meninggalkan Rut dan Orpa, meninggalkan istri mereka, sehingga ketiga-tiga jadi janda. Dan pasti perempuan ini merasakan berat ya teman-teman, si Naomi, Rut, dan Orpa ini. Tapi Orpa memilih untuk pergi teman-teman, dia mau kembali ke keluarganya. Dan Rut dia tetap setia mengikuti Naomi. Dia sampai pulang ke Bethlehem itu tetap mengikuti Naomi teman-teman. Dan Rut ini setia. Dia mengikuti Naomi, apapun yang Naomi perintahkan, apapun yang Naomi nasihatkan kepada dia, itu dia lakukan. Kalau nanti teman-teman baca satu kitab Rut itu, teman-teman akan temukan di mana Rut itu benar-benar setia sama Naomi. Enggak, akhirnya Tuhan itu pakai dia sebagai salah satu silsilah, salah satu nenek moyangnya Tuhan Yesus nih teman-teman. Tuhan setia pada orang yang setia. Kalau teman-teman mau setia, di keadaan yang berat apapun, Tuhan setia kok. Tuhan nggak akan tinggalkan kalian. Oke, tinggal tunggu waktunya Tuhan. Seberat apapun, mungkin kalian pernah ya melakukan suatu terus rasanya berat banget gitu. Misalnya, mungkin ada yang merasakan ya adik-adik kayak, kalau minggu siang-siang nggak enak banget, ngantuk. Ada yang pernah berpikiran seperti itu. Nah, percaya teman-teman, kalau kalian ikut sekolah minggu, Tuhan pasti berikan berkat khusus buat teman-teman. Mungkin hari ini teman-teman kayak pergumulan, Tuhan ini berat banget, Tuhan aku nggak kuat gitu. Aku nggak kuat, Tuhan berat gitu kan ya. Nah, Tuhan hari ini mau bicara, Tuhan setia pada orang yang setia. Setia lakukan bagianmu dengan yang terbaik, dan Tuhan akan nyatakan berkatnya buat kamu. Tuhan itu setia. Tuhan akan nyatakan berkatnya, Tuhan akan nyatakan maksudnya buat kalian gitu teman-teman yang mau setia sama Tuhan. Dan Tuhan bisa pilih siapapun menjadi alatnya, asalkan dia mau setia. Seperti Tuhan bisa pilih Rut dari bangsa Moab, bangsa penyembah berhala, jadi silsilahnya Tuhan Yesus. Dan buat teman-teman nih, gimana buat teman-teman? Teman-teman adik-adik di sini mau nggak jadi alatnya Tuhan Yesus? Kalau teman-teman mau, setia. Lakukan bagian kalian dengan terbaik. Jangan menuntut balas, jangan mengharapkan apapun. Tapi lakukan saja bagian kalian dengan setia. Seperti kalian lakukan untuk diri kalian sendiri. Dan Tuhan akan nyatakan berkatnya buat kalian. Jadi Tuhan bisa pilih siapapun menjadi alatnya. Tuhan bisa pilih kalian. Tuhan bisa pilih kalian, anak-anaknya Tuhan, untuk jadi alatnya Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin ya teman-teman. Nah, kiranya berkat firman Tuhan hari ini bisa menjadi pegangan buat kalian untuk terus setia, lakukan yang terbaik, lakukan bagian kalian dengan terbaik. Karena ingat, Tuhan setia pada orang yang setia. Oke. Amin. Amin. Masih pada melek ya? Masih pada melek? Nah, masih pada semangat? Ya, semangat dong ya. Oke, ayat hafalannya ada di 2 Samuel ayat 22 sampai 2 Samuel pasal 22 ayat ke-26. Maaf ya, salah sebut. 2 Samuel pasal 22 ayat ke-26. Oh. Yuk kita mau baca dulu. Ayatnya di 2 Samuel 22 ayat 26. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Tuhan setia teman-teman.
Yuk kita baca sekali lagi. Samuel 22 ayat 26. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Kalau teman-teman mau kerjakan bagian teman-teman dengan setia, pasti Tuhan itu nggak akan tinggalkan kalian, teman-teman, nggak akan biarkan dia sendiri. Bolehlah ya Kak Regina cerita sedikit. Waktu Kak Regina mau mendaftar ke universitas itu, Kak Regina sempat deg-deg. Jadi Kak Regina itu harus mengikuti tes, di mana tesnya itu diikuti oleh seluruh calon mahasiswa seluruh Indonesia. Nah, jadi itu dites bareng-bareng teman-teman. Tesnya itu sekitar dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Jadi 5 jam. Kak Regina itu tesnya sekitar 5 jam. Ada jeda sekian detik di setiap tesnya itu. Jadi ada 5 jam Kak Regina dites di situ. Kak Regina berhadapan sama anak-anak yang les, anak-anak yang pintar, dan lebih dari Kak Regina yang pasti. Dan waktu itu Kak Regina nggak les, Kak Regina hanya mengandalkan Tuhan. Kak Regina cuma pinjem buku teman Kak Regina yang mereka sudah lolos seleksi. Jadi ada yang seleksi nilai, Kak Regina pinjam buku mereka, teman-teman. Nah, setelah itu Kak Regina setelah tes itu benar-benar, Tuhan aku nggak les, Tuhan aku nggak bisa apa-apa, Tuhan aku serah gitu. Kak Regina pasrah sama Tuhan. Kak Regina berdoa, Tuhan, Kak Regina mau ke tes ini, Tuhan yang campur tangan. Dan benar teman-teman, Kak Regina diterima di tes itu, di seleksi itu, di mana di saingannya itu sama calon mahasiswa seluruh Indonesia, teman-teman, yang mereka les, yang mereka belajar, yang mereka benar-benar melakukan yang terbaik gitu. Kak Regina juga, tapi Kak Regina masih berasa kepulangan. Tapi Kak Regina mau setia, Kak Regina mau doa, Kak Regina mau usaha. Berat teman-teman, berat, jelas. Tapi Kak Regina tetap mau usaha yang terbaik Tuhan, yang berusaha yang terbaik itu. Dan akhirnya Kak Regina diterima, sampai sekarang sudah semester 5. Yeay. Nah, sekarang lanjut. Nah, see you on the next Sunday School. Besok Minggu, tanggal 31 jam 11 siang di YouTube channel Ebenezer Community Church. Jangan lupa ya teman-teman ya, ayat-ayatnya silakan dihafalkan di komsel masing-masing. Oke, sampai jumpa lagi. Kita mau akhiri sekolah minggu kita pada siang hari ini. Kita mau berdoa ya. Yuk, siapkan sikap yang terbaik, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Kami bisa mendengar firman-Mu Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Kamu mau berlaku setia Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami mau jadi alat Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Menjadi berkat buat sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jikalau kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Pak yang sertai kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi di sekolah minggu-minggu depan. Dadah. Sampai jumpa.